Renungan Harian Rabu 12 Agustus 2020, Pekan Biasa ke-19. Berilah teguran kepada sesama yang menghidupkan. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesekiel, bab 9 ayat 1-7, bab 10 ayat 18-22, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 15-20. Saudara-saudariku terkasih, banyak tindakan dan penilaian manusia sering bertentangan dengan aturan dan suara hati nurani. Misalnya, ketika seorang teman dekat melakukan kesalahan, sering saya tidak berani untuk menegurnya. Ada berbagai alasan diberikan, misalnya segan, kasihan, menjaga nama baiknya, dan juga menjaga hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan di antara kami. Bila ditinjau dari nilai aturan dan desakan suara hati nurani, tindakan yang saya lakukan ini sangat bertentangan. Tindakan saya itu salah, bukan mendidik, melainkan memupuk kesalahan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus secara tegas memberikan solusi terbaik bagi kita bila berhadapan dengan tindakan sesama yang melakukan kesalahan. Dia secara tegas mengatakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Dan jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Di sini Tuhan Yesus sangat menekankan tindakan memberikan teguran kepada orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat kesalahan. Bahkan Tuhan sendiri memberikan beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam memberikan teguran, yakni teguran secara pribadi. Jika ia mendengarkan nasihatmu, maka kita mendapatkannya kembali. Artinya, jika si pelaku mendengarkan nasihat dan bertobat, berarti ia telah kembali ke jalan yang benar. Tahap selanjutnya adalah tahap alternatif. Jika cara pertama itu tidak berhasil, saudara kita tidak mau berbalik dari dosanya, kita boleh melibatkan orang-orang yang dianggap dewasa secara rohani untuk menegurnya. Jika tahap alternatif ini tidak berhasil, berarti pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Artinya, orang itu sungguh-sungguh memiliki hati nurani yang tumpul, tidak memiliki iman dan kasih. Dia sungguh-sungguh orang berdosa. Saudara-saudariku terkasih, apa kira-kira pesan yang mau disampaikan Yesus kepada para murid dan kepada kita sekalian yang percaya kepadanya? Pertama, para murid dan kita memiliki tanggung jawab moral untuk membebaskan orang lain, sesama kita, dari tindakan kesalahan dan dosa. Para murid dan kita harus menegur orang yang berbuat salah dan bukan membiarkan atau menutupi kesalahan orang lain. Kedua, dalam memberikan teguran sampai kepada hukuman atau pembebasan, harus mengikuti tahapan-tahapan yang berlaku. Jangan langsung memberikan sanksi atau memberikan hukuman tanpa meminta keterangan dari sesama yang melakukan kesalahan.
Yesus katakan, bila ia salah, dia harus mengakui kesalahan. Bila ia tidak salah, dia harus dibenarkan di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Ketiga, Allah yang kita imani bukan Allah yang mau menghakimi, bukan Allah yang menghukum, mengadili, tetapi Allah yang Maha Pengampun dan berbelas kasihan. Ia hadir untuk menyadarkan orang kembali ke jalan yang benar. Ia hadir untuk mencari dan menemukan yang hilang dan membawanya kembali ke persekutuan anak-anak Allah. Untuk apa? Untuk mengalami kehidupan bersama Yesus. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Untuk itu saudara-saudari, jangan takut untuk memberikan teguran kepada sesama yang berdosa. Sebab teguran kita yang baik dan benar akan membawa dia ke kehidupan yang baru, ke persekutuan anak-anak Allah.